Sekolah ke Jakarta. Waalaikumsalam Utan, tumben menilila. Ruangan sebelah keramat. Ya miskin kia. Lain miskin ya mah. Cemar weh. Umur 26, berarti sudah jadi manajer dari umur 6 tahun. Halo para pecinta film, berjumpa kembali bersama saya Bang Jul di Star One TV. Kali ini saya akan membahas film Indonesia berjudul Gampang Cuan. Film ini dirilis pada tahun 2023. Film yang mengisahkan tentang seorang anak pertama yang mengadu nasib di ibu kota untuk membantu ekonomi keluarga. Namun ternyata hidup di kota tidak membuahkan hasil yang baik. Dia berpura-pura sukses untuk menenangkan keadaan di kampung. Namun keadaannya dibuat kacau ketika adik-adik dari si pria ini datang ke kota untuk mengunjunginya. So, tanpa lama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke alur ceritanya. You are gay boy. Film dibuka dengan memperlihatkan pria dari Sukabumi bernama Sultan. Dia anak pertama dari 3 bersaudara. Saat itu Sultan sedang melakukan video call bersama keluarganya di kampung. Sultan memiliki adik bernama Bilkis dan juga Aji. Saat itu Sultan berpura-pura telah sukses di kota. Dia bercerita memiliki perusahaan properti yang bernama Sultan Properti. Mendengar hal itu membuat adik perempuan satu-satunya ini ngebet banget pengen pergi ke Jakarta juga biar bisa sukses seperti A.A. Sultan. Ditambah lagi Aji juga ikut-ikutan pengen tinggal di Jakarta karena dia ingin kuliah di sana. Mendengar hal itu si ibu yang punya penyakit riwayat jantung sempat kambuh. Untung saja di sini Sultan mampu menenangkan si ibu dan bilang kalau dia akan membiayai Aji kuliah nanti, sedangkan Bilkis diminta untuk tetap di kampung. Assalamualaikum. Sultan kemudian berangkat ke kantor, namun dia kembali terlambat. Nah, karena dirinya sering telat, Pak Direktur pun memecat Sultan dengan tidak memberikan toleransi sedikit pun. Hal ini membuat pikiran Sultan semakin ruwet. Saat di luar, dia bercerita kepada temannya Encup, si tukang parkir di kantor tempatnya dia bekerja. Sultan bilang kalau dirinya lagi pusing sebab adik bontotnya yang baru lulus SMA minta dikuliahin. Seorang teman pasti memberikan solusi yang terbaik. Si Ucup ini memberi solusi agar Sultan jujur mengenai kondisinya yang tidak punya duit dan dipecat. Namun Sultan pun menolak dengan beralasan kalau keluarganya di kampung tidak boleh tahu kalau dirinya lagi dalam keadaan susah. Ngerti? Kagak. Di tempat lain saat Bilkis dan ibunya sedang berkumpul di balai desa, dia tak sengaja melihat sahabatnya yang bernama Nabila sedang membagikan uang kepada warga desa hasil dari bisnisnya di Jakarta. Hal itu pun membuat Bilkis iri dan curhat kepada Nabila kalau dia pengen seperti Nabila merantau ke Jakarta dan menghasilkan uang banyak. Tapi tidak direstui oleh ibunya. Nabila pun berpesan kalau bisa Bilkis jangan sampai nekat karena takut si ibunya sakit lagi. Setelah Nabila pergi, Bilkis yang sudah tidak betah di kampung akhirnya meminta bantuan kepada Pak Is selaku kepala desa agar bisa diberangkatkan ke Jakarta. Mau gak mau Pak Is pun membantu Bilkis dan berusaha memujuk si ibu agar mengizinkannya Bilkis untuk pergi ke Jakarta. Dengan rayuan Pak Is, si ibu akhirnya mengizinkan Bilkis pergi. Namun sebelum pergi Pak Is memberi sebuah amplop agar diberikan kepada Sultan saat sampai di Jakarta nanti dengan catatan ibunya tidak boleh tahu tentang ini. Nyaan mah. Sok atuh. Jangan bilang mama. Singkat cerita, sampailah Bilkis di Jakarta. Dia bergegas mencari alamat kantor Sultan dan menemuinya. Namun sesampainya di sana, Bilkis dengan pedenya berteriak-teriak memanggil Sultan. Tentu saja hal ini membuat Pak Direktur pun menghampiri dan berkata kalau Sultan sudah dipecat dari kantor ini. Namun Bilkis tidak percaya karena yang dia tahu Sultan sang kakak adalah pemilik kantor ini. Pak Direktur pun menyuruh sekuritinya untuk mengusir Bilkis. Beruntungnya dia bertemu dengan Ucup. Dia tahu tujuan Bilkis ke sini mencari Sultan temannya, sehingga dia pun langsung mengantarkan Bilkis ke kontrakan asli Sultan dan disinilah keributan pun terjadi. Si anjing. Si anjing. Oh si mama. Goblok sakit anjing. Bikin usaha. Bilkis benar-benar kecewa pada kenyataan Sultan yang selama ini mengaku sukses cuma bekerja sebagai sales dan sekarang sudah dipecat. Di tengah keributan itu tiba-tiba Sultan melihat ada debt collector yang akan menagih hutang kepada Sultan. Dengan rasa panik Sultan tanpa basa-basi mengajak Ikis masuk ke kontrakan dan bersembunyi. Di waktu yang sama Pak Is menelpon dan menyuruh Sultan membaca amplop yang dititipkan ke Bilkis.
Intinya dalam surat itu, bapaknya Sultan punya hutang 300 juta kepada bank dan rumah mereka lah jaminannya. Pais bilang mereka diberi waktu selama 3 bulan sebelum rumah mereka dilelang. Dan masalahnya sampai detik ini ibu mereka tidak tahu apa-apa tentang hutang itu. Sultan dan Bilqis yang mendapatkan kenyataan pahit itu pun jadi tambah ribut. Sampai-sampai si debt collector itu pun tahu dan langsung membawa semua barang Sultan untuk melunasi hutangnya. Betul. 300 juta. Sehat, Pak. Setelah itu Bilqis mencoba menghubungi Nabila untuk meminta kerjaan. Bilqis yang ngotot ingin menghampiri Nabila ke tempat kerjanya, lalu ia diantarkan oleh Sultan. Disinilah Ikis baru tahu kalau sebenarnya Nabila bekerja menjadi terapi pijat plus. Hal itu pun membuat Ikis menjadi marah karena kedatangannya ke Jakarta sebenarnya ingin meminta kerjaan kepada Nabila. Namun faktanya kerjaan Nabila seperti itu. Dan mereka pun kembali ke kosan. Setibanya di sana mereka menahan rasa lapar. Secara tiba-tiba Sultan memintanya untuk meminum obat tidur, di mana ternyata itu adalah obat bius berdosis tinggi. Iya. Biar gampang tidur. Ini lain obat tidur ini Matan. Keesokan harinya Sultan pun berangkat mencari pekerjaan, sedangkan Ikis terpaksa menjadi terapis di tempat kerja Nabila karena dirinya sangatlah lapar. Sayangnya dia mendapatkan pelanggan pertama yang bernama Evan tertarik kepada Bilqis. Dia menawarkan Ikis sebagai pacar sewaan. Tentunya Ikis pun menolak dan marah kepada Evan. Tanpa basa-basi dia langsung menghajarnya. Alhasil Ikis pun dipecat. Saat itu dengan terpaksa Ikis menerima tawaran sebagai pacar sewaannya, tetapi dengan catatan kalau Evan tidak boleh ada pegang-pegangan. Sementara itu Sultan yang sedang interview ketahuan bohong oleh HRD karena dia memalsukan CV-nya. Hal itu pun membuat dia gagal diterima kerja dan dia pun terpaksa menjadi tukang parkir bersama Ucup agar dirinya bisa bawa pulang uang buat Ikis makan. Mau gaji berapa? Samain aja sama Bapak. Kembali ke Ikis, dia kini sudah ada di rumah Evan dengan penampilannya yang sangat begitu aduhai seperti menjadi seorang model. Saat itu Bilqis mendengar perbincangan Evan dengan temannya. Dia sangat terkejut saat melihat penghasilan Evan 150 juta selama 1 bulan. Hal itu pun membuat Ikis yang polos sempat keceplosan bertanya kepada mereka dan membuat teman-teman Evan gak percaya kalau dia adalah pacarnya Evan. Untuk membuktikannya mereka meminta Evan untuk mencium Ikis dan Ikis pun kembali menghajarnya. Sepulangnya ke rumah, Sultan sudah menunggu Ikis. Dia memperingati Ikis agar tidak melakukan hal aneh. Namun Ikis memberikan uang dan mengatakan kalau dia bisa jaga diri dan tidak mungkin melakukan hal serendah itu. Tapi masalah kembali datang. Tanpa diduga mereka kedatangan adik bungsunya dan melihat kalau Sultan cuma tinggal di kontrakan kecil. Sontak si Ajik ini kesal. Dia pun melaporkan kebohongan kedua kakaknya kepada sang ibu. Tapi untungnya Sultan berhasil memujuk Aji dan memberikan uang 2 juta milik si Ikis tadi untuk belikan formulir pendaftaran kuliah. Parah sia maraneh. Mama kudu nyaho. Ji, lamun mama nyaho. Lu jangan dikasih tahu. Paduli aing ngan kumage. Tentu saja hal itu pun membuat Ikis menjadi kesal karena uang itu cukup untuk bertahan hidup selama sebulan. Ia lalu bercerita kepada Sultan mengenai pekerjaannya Evan yang bekerja sebagai penambang saham dengan penghasilan 150 juta sebulan. Mendengar hal itu Sultan pun langsung meminta Ikis untuk mengenalkannya kepada Evan. Keesokan harinya mereka mendatangi kantor Evan untuk meminta maaf akibat perbuatan Bilqis kemarin. Untung saja Evan dengan baik hati memaafkannya dan mengajarkan mereka berdua. Namun sepertinya menjadi seorang trader tidaklah mudah. Ikis dan Sultan selalu salah saat trading dengan akun demo. Untuk itu Sultan pun meminta tips cara belajar yang paling cepat supaya mereka bisa gampang cuan. Evan memberikan penjelasan yang cukup mudah kepada Sultan bahwa dia harus membeli saham saat harganya turun. Sehingga ketika saham itu naik maka dirinya akan mendapatkan keuntungan. Kemudian Evan memberikan alamat tempat para petinggi perusahaan di lapangan golf. Dan tugas dia biar cepat mengetahui saham harus menguping para petinggi itu saat berbicara. Singkat cerita, Bilqis dan Sultan datang ke alamat lapangan golf itu dan melamar. Namun saat itu hanya ada satu tugas yang bisa mereka lamar, yaitu menjadi pemungut bola yang nyasar dengan bayaran 10.000 untuk satu bola. Dengan syaratnya mereka harus berada 100 meter dari orang-orang petinggi yang sedang bermain golf. Dia ngomong apaan sih, gak kedengeran? Tuh iya. Tak lama setelah itu mereka langsung bekerja, tapi dengan jarak sejauh itu mereka tidak bisa menguping apa yang dibicarakan para petinggi itu.
Sultan yang tidak kehabisan akal lalu mencoba menyembunyikan HP-nya di GoPro milik salah satu pengusaha kaya untuk merekam percakapan mereka. Tapi sayangnya usaha itu ketahuan sehingga HP milik Sultan dibuang ke danau dan rencana mereka pun gagal. Keesokan harinya Sultan dan Ikis kembali datang, tapi sayangnya kali ini Bapak HRD meminta mereka pulang karena pemilik lapangan yang bernama Lim Surya mau datang. Mendengar hal itu Sultan pun yakin kalau Lim Surya adalah salah satu penentu saham yang naik ataupun turun. Mereka memiliki ide untuk mencuri peralatan golf yang dipajang. Bahkan mereka pun berpura-pura kalau mereka pemain golf di tempat itu. Sehingga Lim Surya yang merasa tertantang pun mengajak mereka berduel. Nah, dari situlah mereka mendengar percakapan Lim Surya mengenai perusahaannya. Hingga saat Ikis berhasil memasukkan bola golf ke sasaran, Pak Alim pun bilang kepada koleganya kalau dia mau membeli saham Bos Q 500 miliar agar pasar saham milik Bos Q bisa naik. Bosku letih, bosku. Mendapati kesempatan emas, Sultan dan Ikis pun langsung memberitahu Epan mengenai saham Bosku yang diprediksi bakal cuan. Namun sayang, untuk mendapatkan 300 juta buat menebus rumah yang digadaikan oleh bank, setidaknya Sultan harus punya modal sebesar 50 juta untuk membeli saham Bosku. Di sini Epan sempat ingin memberikan pinjaman. Namun sebagai jaminan, Sultan harus memujuk Ikis untuk berpacaran dengannya. Mendengar hal itu, tentu Sultan tidak mau menjual adiknya, dia pun menolak. Kemudian mereka pun pulang. Nges. Sesampainya di kontrakan, Aji pun bilang kalau peralatan golf yang dibawa oleh Ikis dan Sultan berharga puluhan juta dan bisa membayar uang pendaftaran kuliahnya. Mendengar hal itu, Sultan lalu menghubungi rentenir dan meminjam uang senilai 50 juta dengan jaminan alat golf tersebut. Ambil tengahnya deh, 50 juta. Tidak butuh waktu lama, Sultan pun langsung membeli saham Bosku lewat uang pinjaman 50 juta itu. Sambil menunggu sahamnya profit, mereka berhayal jika mereka punya banyak uang akan dipakai untuk jalan-jalan dan membeli apapun yang mereka mau. Tak lama setelah itu, saat Sultan melihat HP-nya lagi, ternyata mereka berhasil profit sebesar 10 juta. Di sisi lain, Pais mendatangi warung si ibu untuk sekedar silaturahmi. Namun tidak disangka orang bank datang sehingga Pais pun meminta si ibu untuk mengambilkan sirup dan es batu agar tidak mengetahuinya. Di sana pihak bank meminta agar Pais segera mengosongkan rumah itu karena bulan ini rumah si ibu akan segera dilelang. Ternyata Pais salah memberikan informasi kepada Sultan bahwa pihak bank hanya memberikan waktu 1 bulan dan bukan 3 bulan. Sontak saja Pais pun langsung menghubungi Sultan agar segera membawa ibunya ke kota. Mendapatkan kabar seperti itu, Sultan pun langsung menelpon si ibu untuk datang ke Jakarta dengan alasan kalau si Aji lagi sakit. Dan si ibu pun langsung berangkat ke Jakarta. Kegering si Aji teh. Iya, euy. Yang geus atuh, mama ini kan itunya, beberes heula. Tidak berselang lama ketika Sultan hendak mencairkan uang di pasar saham sebesar 100 juta, mendadak tidak bisa dicairkan karena saham Bosku yang telah diblokir sementara. Dengan rasa panik, mereka bergegas menemui Evan. Evan mengatakan kalau saham tersebut kena suspens dan uang tidak akan bisa dicairkan selama 2-3 hari. Sultan yang merasa kebingungan meminta tolong agar Evan mau menyewakan rumahnya selama 1 minggu karena ibunya mau datang ke Jakarta. Evan pun mau menyewakan rumahnya asalkan Ikis mau menjadi pacarnya. Dirasa tidak ada pilihan lain, Ikis pun mau asalkan mereka melewati ta'aruf. Tanpa pikir panjang, Evan pun bersedia meminjamkan rumahnya selama 1 minggu kepada Sultan. Pendampingnya. Oke, intinya ta'aruf. Langsung nikah. Singkat cerita, si ibu pun datang. Mereka menyambut kedatangan ibunya dengan meyakinkan dan berhasil buat si ibu bangga, terutama kepada Sultan yang tidak menyangka kalau Sultan bisa punya rumah seluas dan semewah ini. Sultan pun membawa ibunya ke kamar. Namun sialnya saat Aji sadar, dia sempat bilang kalau selama ini Sultan berbohong. Untung saja di sini Sultan dan Bilqis bisa beralasan kalau Aji sudah seminggu sakit dan sering melamun jorok. Ketika mereka makan, si ibu pun bilang kalau dirinya telah menjual emas tabungan haji untuk mulai usaha ternak ayam. Hal itu dia lakukan agar tidak merepotkan anak-anaknya yang sedang meraih impiannya di Jakarta. Mendengar perkataan itu, Sultan dan Bilqis pun membujuk si ibu agar 1 minggu lagi tinggal di Jakarta. Karena mereka tidak ingin si ibu tahu bahwa sebenarnya rumah mereka telah disita oleh pihak bank. Dulu di sini barangkali sebulan gitu.
Pila teuing atuh eta mah. Seminggu kalau gitu. Beberapa saat kemudian Sultan dan Bilqis kembali mengecek pasar saham dan alhamdulillahnya saham sudah bisa dijual dan mereka pun mendapatkan profit sebesar 96 juta. Saat itu juga Pais menghubungi Sultan dan memberitahu kalau pihak bank telah memindahkan semua barang si ibu ke rumah Pais dan memberikan waktu selama 10 hari untuk segera melunasi rumah ini. Sultan dan Bilqis memutar otak bagaimana caranya mendapatkan uang 300 juta buat segera melunasi hutang dan juga biaya kuliah si Aji. Keesokan harinya Sultan dan Bilqis kembali menemui Evan. Di sini Evan memberikan solusi kalau memang Sultan mau dapat profit besar, dia harus tahu saham yang bakalan cuan banyak. Dan itu hanya bisa diketahui oleh seorang pria kaya bernama Pak Robert, sang investor legenda dari Indonesia. Dan kebetulan Pak Robert ini akan mengadakan acara pertemuan para anggota klub milioner. Nah, salah satu anggotanya adalah ayahnya dari si Evan ini. Dengan tekad untuk mendapatkan Bilqis, Evan pun bersedia membantu Sultan dan Bilqis dari mulai menyiapkan mereka baju yang bagus dan mengantarkan mereka menggunakan mobil miliknya. Namun sayangnya ketika Evan hendak mengajak Ikis untuk bertemu orang tuanya setelah acara ini, Ikis pun menolak ajakan tersebut dan menjelaskan bahwa dari awal hubungan mereka tidak bakalan sampai pernikahan. Ikis bilang taaruf yang dia maksud cuma makan malam yang ditemani oleh salah satu anggota keluarga masing-masing. Jelas saja perkataan Ikis ini membuat Evan pun merasa sakit hati. Evan kemudian menemui ibunya dan membongkar semua kebohongan Sultan dan Ikis selama ini. Bukan hanya di sini, Evan memberitahu kalau rumah si ibu sekarang lagi disita sama pihak bank. Mendengar hal itu pun si ibu sangat kaget dan sedih. Maaf banget tante, bukannya saya mau ngusir. Sementara itu Ikis dan Sultan yang sudah sampai di acara, dia mencoba menemui Pak Robert untuk menanyakan saham yang profitnya cuan gede. Mereka berpura-pura sebagai seorang pebisnis. Pak Robert terlihat tidak nyaman saat Sultan menanyakan soal saham. Saat itu Ikis pun datang membawa teh sambil mencoba membuat Pak Robert tergoda, tapi sepertinya beliau tidak tergoda. Di sini Pak Robert hendak mengusir mereka, namun secara tiba-tiba dia mendadak pingsan karena teh yang dibawa Bilqis sudah diberikan obat bius olehnya. Dengan kesempatan itu, Bilqis berusaha mencari tahu saham mana yang dipilih oleh Pak Robert, sedangkan Sultan mengalihkan perhatian para tamu dengan berpidato. Beruntungnya Ikis berhasil mendapatkan saham yang dipilih oleh Pak Robert dan mereka langsung kabur melalui tangga darurat. Tanpa basa-basi mereka pun langsung membeli saham perusahaan kaya yang dipilih oleh Pak Robert menggunakan semua uang yang mereka punya yaitu 96 juta. Sepulangnya ke rumah mereka dikejutkan dengan kondisi si ibu dan Aji yang sudah membawa barang-barang untuk pergi karena sudah mengetahui semuanya. Di sini si ibu pun meminta Sultan untuk menunjukkan rumah aslinya dan mau gak mau Sultan pun menunjukkan tempat tinggal aslinya yakni kontrakan 1 petak. Si ibu bertanya kenapa mereka berbohong seperti ini. Ikis pun berkata kalau semua ini gara-gara Sultan yang sedari awal berbohong kalau dia sukses. Dan disinilah terjadi keributan di antara mereka semua. Ditambah lagi Sultan mengetahui saham miliknya, ternyata saham itu anjlok menjadi 46 juta. Dengan ucapan Bilqis membuat hati Sultan tersakiti dan dia pun pergi. Wih, cuman bikin keluarga ini miskin. Tanya Rikis. Tan, Saat semuanya sudah mulai hening, tiba-tiba Aji yang dengan sikap egoisnya menyalahkan keluarganya karena tidak ada yang mengerti dan peduli yang membuat cita-cita dia tidak terwujud. Di sini Bilqis kembali marah. Dia mengatakan seharusnya Aji lebih mengerti dan tidak memikirkan keinginannya sendiri. Meskipun tujuannya baik, ya untuk pendidikan, Aji harusnya bisa lebih mandiri dan tidak cuma minta bantuan kepada keluarganya yang susah. Gak mau teteh. Keluar! Di tempat lain, Sultan bercerita kepada Ucup kalau dia selalu gagal dalam usahanya, sedangkan dia adalah tulang punggung keluarga. Padahal sudah berusaha mati-matian, tapi tetap saja keluarganya malah menyalahkan dirinya. Ucup pun berkata kalau kesalahan Sultan cuma satu, yaitu berbohong. Kalau saja dia jujur dari awal dan minta doa kepada ibunya, mungkin tidak bakalan terjadi hal seperti ini. Di pagi hari Ikis nampak sedang mempelajari saham, sedangkan si ibu dan Aji sedang sibuk mempersiapkan jualan nasi uduk untuk membantu perekonomian keluarga mereka yang lagi hancur. Secara mendadak Ikis dikagetkan dengan kedatangan 2 orang suruhannya Pak Robert untuk menangkap Bilqis karena perbuatannya. Di waktu yang sama Sultan pun datang dan mengatakan kalau dia yang menaruh obat di minuman Pak Robert. Dan dia pun memohon agar dirinya saja yang ditangkap karena Bilqis tidak bersalah. Mendengar pernyataan itu, Sultan pun dibawa oleh mereka, sedangkan Bilqis diminta untuk menjaga si ibu di rumah. Jaga mama.
Beberapa minggu kemudian Sultan terlihat sedang ada di dalam penjara. Di hari itu Ikis pun datang menjenguknya. Ia meminta maaf karena dirinya selalu menyalahkan Sultan atas semua yang terjadi. Di tengah kondisi haru tersebut, Sultan kaget ketika melihat bahwa saham yang ia beli mendadak naik dan bernilai sebesar 405 juta. 405 juta anjing. Sontak saja mereka pun senang bukan main. Ikis pun langsung menghubungi pihak bank agar tidak jadi melelang rumah mereka. Namun sayangnya karena sudah lewat 10 hari rumah itu bakalan dilelang besok siang. Dan dengan terpaksa Ikis pun harus berangkat sendiri ke Sukabumi untuk memenangkan lelang tersebut. Saat mau berangkat ke Sukabumi, ia tidak sengaja keceplosan dan bilang kalau Sultan itu di penjara. Jadi faktanya selama ini mereka menyembunyikan hal ini karena takut si ibu jantungnya kambuh. Untung saja di sini si ibu bisa sadar dan penyakitnya tidak kambuh. Sesampainya di kampung, Ikis dengan sisa uang 345 juta, dia nekat mengikuti lelang dan menawarkan rumah itu dengan semua uangnya. Di lain sisi, si ibu pun datang menemui Sultan dan menanyakan berapa denda yang harus dibayar Sultan agar ia terbebas dari penjara selama 5 tahun. Di sini Sultan bilang denda yang harus dibayarnya itu adalah sebesar 350 juta. Namun tidak berselang lama datanglah Ikis yang langsung menangis, sebab dia tidak berhasil memenangkan lelang tersebut. Hal itu semua dikarenakan ada orang yang berhasil mendapatkan rumah dengan harga 350 juta. Di sini si ibu pun meminta agar mereka semua ikhlas karena menurutnya rumah paling berharga adalah ketika semua anaknya berkumpul bersama. Lalu si ibu menyarankan agar uang itu dipakai untuk membayar denda Sultan agar dia bebas. Tetapi di sini Sultan menolak dan meminta Ikis menggunakannya untuk modal usaha saja serta biaya kuliahnya Aji. Sultan pun meminta kali ini mereka semua harus mendengarkannya karena hanya itulah jalan yang terbaik. Dan mulai sekarang Sultan mempercayai Bilqis menggantikannya sebagai tulang punggung keluarga. Dan mau tidak mau mereka pun meninggalkan Sultan di penjara. Ikis pasti bisa. Aji boleh cari tempat kuliah yang Aji mau. Nah terus Utan kumaha? Utan gak apa-apa di sini, enak. Nah nangis. Keesokan harinya Sultan dikagetkan oleh polisi yang mengatakan kalau dia sudah bebas hari ini. Ternyata Bilqis, Aji, dan si ibu sepakat bahwa tidak ada yang bisa menggantikan Sultan menjadi kepala keluarga. Hal itu pun membuat Sultan terharu dan kembali bersemangat untuk meraih kesuksesan agar semua anggota keluarganya bisa meraih impiannya. Utan lebih berharga dari uang segitu. Tak lama setelah itu terlihat Sultan sedang diinterview oleh salah satu perusahaan investasi saham. Dia diminta untuk menjelaskan apa itu saham, obligasi, dan juga reksadana. Dengan bekal ilmu pengalamannya, Sultan pun dapat dengan mudah menjabarkan semua jenis investasi lewat perantara ayam. Hal ini membuat ibu HRD terkesan lalu menerima Sultan bekerja di perusahaan tersebut. Dan film pun berakhir. Dari film ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa tidak ada cara apapun di dunia ini yang bisa didapatkan dengan instan. Semuanya butuh kerja keras dan mau berproses, progres hingga sukses. Dan satu hal lagi, apapun yang kita lakukan, baik buruknya kita harus tetap bersikap jujur kepada keluarga kita, apalagi untuk orang tua. Karena tidak ada yang lebih berharga daripada keluarga kita sendiri. So, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan tentunya tuliskan tentang video ini bagaimana menurut kalian. Dan coba tuliskan juga harapan kalian dengan cara komen di video ini guys. Jadi mungkin segitu saja alur cerita film kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga kita semua bisa sukses.